Yang keduanya kehidupan preman itu seperti apa, copet itu seperti apa. Di sini lebih dikupas dan realita kehidupan ya. Kehidupan masyarakat jadi lebih terhanyut dengan ceritanya. Betul. Walaupun ini cerita seperti action ya, preman, preman itu kan action, identik dengan berkelahi, berantem dan fighting. Tetapi kan di sini dikomedikan, nah itu uniknya gitu. Betul. Oke, Kang Sep, ini ya pertanyaan yang kelima nih. Wah, ada 6 pertanyaan sebetulnya, tapi teman-teman jangan dulu kemana-mana ya. Nanti saya ada pertanyaan yang sangat seru lagi sama Kang Sep. Oke, nanti kita lanjut lagi bentar lagi. Oke. Oke guys, tadi Acong pipis dulu. Sekarang lanjut lagi. Tetesan bawah, nggak ada air ya. Nggak ada air. Aduh jauh. Sing. Baik, kita ada pertanyaan yang tadi Acong udah janji sama kalian karena ini sangat penting sekali dan banyak sekali yang jadi pertanyaan dan banyak sekali netizen yang mau tahu. Ya, apa tuh pertanyaan ya? Pertinyi ini. Ini nih, Kang Saeb, saya mau tanya nih. Ini netizen juga banyak yang nanyain ke saya, termasuk teman-teman out-air saya di panggung. Cong, Kang Saeb tuh udah punya istri atau udah punya anak? Nah itu, saya aduh, kalau masalah pribadi mas saya kan nggak tahu ya, nggak tahu Kang Saeb udah tahu udah kawin atau enggak, saya nggak tahu, kata saya begitu. Nah ini kawin atau nikah? Oh iya nikah, kalau kawin beda ya. Oh artikulasi kawin dan nikah beda. Kalau kawin itu pakai urat. Maksudnya apa? Kawin itu pakai urat, pakai surat. Oh pakai surat. Kalau kawin pakai urat. Pakai urat. Kalau nikah pakai surat. Oh jadi resmi. Ya ada MC-nya saya. Nah ini yang jadi pertanyaan, Kang Saeb apakah sudah beristri atau punya anak atau masih punya pacaran? Oke, ini pertanyaan yang sangat pribados sekali pribadi. Iya, pribadi. Oh, iya. Ya, banyak sekali yang nanyain status saya. Kalau ada bisa yang lihat di Facebook atau di mana, mungkin tidak terlalu jelas. Karena saya nggak akan diekspos dulu dengan siapa saya sekarang dan status saya karena nanti saya bikin gebrakan bahwa saya sudah siap. Nah, ini saya ingatkan bahwa saya adalah seperti di film ABC, saya duda anak 2. Oh, duda anak 2. Nah itu guys, tadi yang saya itu duda anak 2. Ya, duda Erlino atau Duren lah. Duda keren. Ya. Ya. Nah, sekarang alhamdulillah mungkin sebentar lagi saya juga akan mengakhiri masa lajang saya dan menjadi hari masa duda saya. Ya, sebentar tahun depan insya Allah saya sudah menikah dan itu menjadi hari kecewa nasional. Kenapa hari kecewa? Gimana maksudnya? Jadi fans yang mengidolakan saya, benar. dengan saya kecewa mereka karena saya tidak bisa memiliki Kang Saeb lagi. Sombong banget. Hari kecewa nasional sana saya sudah akan meminang salah seorang gadis. Udah ada calon ya? Ada, gadis pujaan saya. Cing, kasih bocoran atau apa namanya? Inisialnya itu R. Oh, yang depannya R. Belakangnya itu I. Oh. Wah, Rani kayaknya. Enggak, maksudnya panjangnya gitu. Kalau hanya nama depannya aja, depannya R, belakangnya A. Panjang ya? Kalau yang nama panjangnya sampai terakhir I. Oh, tapi sampai terakhir? Ya. Oh, iya. Bisa aja, Desi Andriani, bisa aja kan gitu. Kan depannya R atau masa Resi Andriani. Aduh, kan ini pokoknya R dan saya sedang berbahagia dengan dia karena alhamdulillah saya sudah saling mengerti karena kegiatan saya seperti ini dan beliau pun di entertain juga. Oh sama? Punya acting juga? Tapi sedang kuliah di S2 sehingga harus menyelesaikan kuliah dulu supaya bisa lebih bebas dan bisa terjun di dunia acting bersama saya di dunia entertain ini. Jadi sejiwa ya? Ya, doakan saja teman-teman supaya saya bisa
cepat dengan dia dan bisa memajukan entertain berdua. Amin, ya rabbal alamin. Ya, itu ya pertanyaan udah beres tuh. Udah beres tuh. Jangan nyong ya. Nyong nama ngerayu-rayu lagi, nggak bisa, saya nggak bisa dirayu. udah kebal dengan yang ya, kalau yang DM, WA mah nggak apa-apa. Job panggung aja lah. Nah itu sekarang mah, ngomong-ngomong job panggung nih. Kebetulan saya mau tanya, kalau job panggung, Kak Saep gimana sih kalau di panggung nyanyi juga? Iya, saya sejak SMA sudah MC, sejak SMA. Jadi lama banget berarti. Jadi Karang Taruna, dulu waktu Karang Taruna dan panitia 17 Agustusan di RT saya, tingkat RT. Saya sudah berani untuk memegang mic dan menjadi MC karena waktu itu teman-teman saya tidak ada mic sudah punya, kenapa dipegang? Ya kalau nggak dipegang kan gimana dong? Iya. Karena kesini. Olah dalit ya. Nanti menclok di hubungan orang. Iya. Nah, saya sudah bisa sudah urat malu saya sudah putus di situ karena sudah sering bertatap muka dengan orang banyak. Betul. Sampai saya juga pernah di Radio Ardan juga kuliah 97. Dan disitulah saya mulai dunia hiburan, dunia entertain. Maka saya diangkat dari situ. Sehingga sampai sekarang pun saya masih menerima job-job MC. Oh iya. Tuh. Ya. Sayang saya nggak bawa gitar, tadinya mau ngetes lagunya. Nah, Ebit GAD ya itu ya. Ya saya favoritnya tuh lagunya Ebit GAD, Abi Mesa, Bance, Plus sama The Mercies. Oh. Kalau lagu-lagu Darso bisa juga? Bisa. Nah, bisa ya. Nah ini kayak ahlinya mah ini nih. Yang kawin. Kalau saya mah jangan ditanya, saya mah orang Sunda benar-benar dari awal. Saya berangkat juga kan dari Reog atau ke Cirebon. Ini kan karena di Bandung Barat emang Sunda ya kebanyakan. Karena kalau saya dari segi Sundanya saya kurang lekoh mah kurang fasih karena saya adalah keturunan Jawa. Jawa betul ya, benar. Ibu bapak saya Jawa. Nama juga udah Icuk atau Icuk Baros ya. Kalau banyakannya Icuk Nugroho saya ini. Aslinya? Iya. Oh, tuh. Saya lebih bisa disuruh nyanyi Didi Kempot almarhum daripada yang lagu Darso. Benar. Lebih pasti itu ya. Jawa, saya semangat banget. Memang asli Mama dari mana? Mama dari Salatiga. Salatiga mana? Oh, Jawa Tengah. Papa? Dari Pati. Hah? Pati Jawa Tengah. Oh, berarti daerah Pantura lah. Kudus, Pati, Rembang, Demak kayak gitu. Daerah Pantura. Masih ada mereka? Bapak sudah tidak ada, ibu masih ada. Ibu di mana sekarang? Di Cilame sama saya di Taman Bunga. Oh, di Bandung Barat? Iya, luar biasa. Ya, oke guys, gak kerasa waktu. Tapi ini satu lagi penasaran nih saya mah. Sebelum kita break nih, yang saya kan di actingnya juga meyakinkan banget. Terus memang gak kelihatan acting, karena itu memang orang acting seperti itu. Iya. Awal berkarir itu emang berangkat dari teater dulu. Apakah memang otodidak gitu? Berangkat untuk dari acting ini khususnya. Saya itu dulunya adalah kursusnya tuh di vokal sebetulnya di Elpas. Oh, bukan di teater. Bukan, saya tidak di teater, tidak suka dengan acting dulu, tidak kepikiran bahwa saya itu adalah pemain sinetron atau artis sinetron. Saya tuh dulunya pengen jadi pelawak. Dulu saya tuh senangnya Sri Mulat karena bapak saya Jawa, jadi seringnya nonton Sri Mulat di TVRI. Betul. Jadi saya pengen nih kayak gini nih, ngebodor-bodor gini, makanya saya suka ikut opera, ya opera di 17-an. Kabaret lah dulu ya. Tapi saya nggak kesampaian, akhirnya waktu itu ada audisi Sri Mulat Cari Bakat. Oh iya. Tahun 2011 saya masuk 10 besar, masuk ke Jakarta dari ribuan itu. Ternyata saya bisa kok ngebodor gitu ya. Nah, dari situlah saya mulai suka dengan dunia komedi dulu ya. Tapi karena saya tidak terlalu menekuni komedi karena waktu itu saya sudah punya keluarga dan punya kesibukan, sehingga bakat komedi saya terpendam. Waktu itu kan sama Acok mana sekolah mencari komedian ya, kita mencari bakat ya. SMK itu kan. Sama si Incuy tukang cilok. Yang terbalik. Nah itu naik busway, kamu nggak bisa naik. Masih ingat. Nggak nyampe. Yang pegang aja busway nggak nyampe. Akhirnya dia pegangan ke saya. Astagfirullahaladzim. Benar. Itu bisa direk. Itu bro, belum zamannya YouTube. Kalau memang dulu ada YouTube, wah seru kita tuh perjuangan. Naik taksi ya. Kita minta turun. Saya udah ya Cuk, turun aja di situ daripada saya pegal saya kan pendek gitu kan pendek. Jadi udah aja turun naik taksi aja. Dulu belum ada GPS ya. Belum. Masih nanya-nanya alamat. GPS. Akhirnya turun di sebuah terminal, gitu kan tuh.
Akhirnya kita naik taksi tuh 6 orang kalau nggak salah. Ya, yang punya taksinya kaget banyak banget ini borong Ada ada Grab ya dulu ya. Oh, jauh-jauh. Itu tahun 2012 kalau nggak salah di Ya. SMK di Trans 7. Lo masih ingat ya itu? Trans 7 ya, Trans 7. Iya. Tapi alhamdulillah kita karena bukan di situ mungkin lapak kita ya. Benar. Kita tidak lulus. Lulus ya. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya kita begitu setelah itu baru Acong ini ngajak saya di dunia acting. Nah, ini pertama saya acting adalah di Gede Rasa. Benar. Nah, itu luar biasa. Pertama ya benar yang ngajak berakting tuh yang pertama Ini saya yang ngajak saya acting tuh ini, saya bisa nggak sih? Udahlah masuk aja main katanya. Saya jadi siapa? Waktu itu saya jadi pengacara aba-aba Bang Togar. Bang Togar. Bang Togar. Jadi produksi Bunda Butterfly. Ya. Oh, jadi emang pertama banget itu. Pertama saya syuting acting tuh di situ saya bisa nggak ya? Ternyata saya bisa dan banyak apresiasi kepada saya bisa memerankan bahasa Batak, logat Batak ya. Benar. Emang yakin banget gitu ya, kan. syutingnya di Gunung Halu. Gunung Halu betul ya. Seminggu kita di sana, ternyata saya bisa. Hanya dibayar 25.000. naik itu apa naik kolbutri ya? Iya, naik elep belakang. Itu lagi-lagi cek monyet kita dulu. Ya, cek monyet. Wah, cinta lokasi itu, cinlok dan konflik-konflik. Cewek-cewek cantik pada ngeureyan. Ya, saling sirik dan sirik. Ternyata di dunia acting itu banyak sekali godaannya. Betul. Makanya buat teteh Kang Ico harus kuat. Hatinya dari baja. Kalau dia mah udah kuat. Udah kuat ya, udah biasa ya. Karena kita udah yakin bahwa hati kita nggak akan kemana-mana lagi. Luar biasa. Kirain nggak inget bahas. Oke guys, gak kerasa kita hari ini ngobrol bareng sama Kang Saib Preman Pensiun. Bukan 4 lagi, nih 1, 2, 3, 4 ya. Kalau kemarin kan Kang Willy Preman Pensiun 4, tapi udah ngegebrak dunia hiburan di RCTI yaitu Preman Pensiun 4. Mudah-mudahan kalian semua, Kang Saib juga sehat selalu. Ya, nanti kan di PP5 insya Allah. Nanti ada PP5. Kalau Bandung sudah dibuka, PSBB-nya jalan lagi. Oh iya, ini Kang Saib kan punya Facebook juga dong. Punya YouTube juga tuh. Ya oke, kalau yang pengen lihat YouTube-nya dan bisa juga main di YouTube saya, ya silakan kita main di sini bareng-bareng untuk belajar acting. Karena saya di sini tujuan YouTube saya adalah untuk bisa menyalurkan ilmu acting saya kepada teman-teman yang pengen maju di bidang acting, yang pengen serius di sini. Silakan di YouTube saya Paimin Blangkon. Paimin Blangkon, jangan lupa. Ya, itu sinetronnya udah episode 5. Mudah-mudahan nanti kita syuting terus sampai episode selanjutnya. Maka yang mau ikutan subscribe dulu dan like and share Paimin Blangkon. Nah, ini juga konten TV dong, konten TV. Ya, konten TV ya. Juga jangan lupa. Nanti kita collab nih. Collab, ya. Konten TV dan Paimin Blangkon dikontenkan bahwa nanti di situ di Paimin Blangkon bagaimana saya menjadi seorang orang Jawa ya, bukan jadi Saeb, karena kalau Saeb kan dari Preman Pensiun sudah punya lapak. Betul. Sekarang saya bagaimana saya itu bukan Saeb, saya bisa memerankan yang lain. Oh, jadi luar dari Saeb ya? Bisa jadi orang Batak waktu pertama kita itu dan juga bisa jadi orang Jawa, orang Jogja. Luar biasa. Tunggu pokoknya mah film terbaru dari kami. Tadinya saya mau bikin program berdua, Ateng dan Iska. Ya betul. Memang responnya banyak yang, setuju tuh. Tapi kayaknya mudah-mudahan setelah collab kita ini kita tersalurkan ya. Ya, nanti kita akan konsep dulu bagaimana ceritanya bagaimana. Ini ceritanya apakah cerita situasi komedi, apakah kita yang berkelana jalan-jalan kemana-mana berdua terus dengan konflik-konflik di jalanan seperti itu yang terjadi. Jadi tidak kayak gitu kan? Tidak di satu tempat saja karena ini kan masih pandemik sehingga ruang kita masih kurang bebas ya untuk di tempat umum. Kita harusnya di tempat umum ini berdua nih karena konyol kita nanti berdua. Nah itu dia. Oke guys, kata TV dimanapun kalian berada jangan lupa tadi ada Paimin Blangkon juga subscribe. Ya, dan juga konten TV. Oke. Dari saya Acong Konten dan saya Icuk Baros alias Kang Saeb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam Nusantara.